Apa yang bakal kamu lakuin kalau kamu punya ibu tiri jahat yang ternyata pakai pesugihan sekaligus ngirimin santet ke kamu sejak kamu kecil? Widih, pastinya serem banget. Itulah yang dialami oleh Leah, putri kerajaan Estia, yang sejak kecil ternyata udah disantet sama ibu tirinya sendiri. Selama ini, Leah mikir kalau ibu tirinya Serdina emang jahat dan licik. Namun, ia sama sekali nggak menyadari kalau Serdina ternyata dukun sakti yang nggak segan-segan pakai ilmu sihir hitam demi mencapai tujuannya. Hari itu, saat Leah baru aja pulang, Serdina udah nungguin dia dan berniat mengonfrontasinya. Leah sontak aja menjadi panik dan berusaha untuk kabur dari sana. Tapi secara mengejutkan, kepalanya tiba-tiba terasa sakit hingga Leah jatuh tersungkur di lantai. Rupanya, Serdina udah tahu kalau Morga berusaha menyembuhkan Leah dari pengaruh sihirnya. Serdina jelas aja murka dan langsung memperingatkan Leah dengan ngirimin santet ke Leah saat itu juga. Leah nampak meringis kesakitan, apalagi saat Serdina bikin dia mencekik dirinya sendiri. Setelah puas memberi pelajaran pada Leah, Serdina pun memperingatkan Leah untuk nggak ngaduin soal tindakannya tersebut pada Blaine. Serdina juga menekankan pada Leah untuk fokus pada persiapan pernikahannya dengan Lord Oberde, alih-alih mikirin isakan dan terhanyut dalam pesona sang Raja Kurkan. Pada momen itu, Leah akhirnya menyadari kalau Serdina benar-benar mampu mengontrol tubuh dan pikirannya, sehingga ia pun merasa pesimis kalau ia bisa terbebas dari belenggu sihir tersebut. Leah terpaksa mengubur impiannya untuk menikah dan hidup bahagia bersama Isakan setelah Serdina menunjukkan kalau ia bisa dengan mudah mengendalikan tubuh dan pikiran Leah dan menggunakannya untuk menyakiti Isakan. Leah pun kembali menjalani hari-harinya dengan suram. Ia terpaksa mematuhi semua perintah Serdina agar Serdina nggak menyakiti para pelayannya yang saat ini masih berada di bawah kendali sihirnya. Meski Serdina telah mengatur pernikahan Leah dengan Lord Oberde, tapi Serdina ternyata memiliki rencana lain dan berkata kalau ia akan membawa Leah kembali ke istana. Leah yang udah pesimis banget karena hidupnya dikendalikan oleh Serdina, berniat untuk segera mengakhiri semuanya. Tapi di waktu yang bersamaan, ia bertemu kembali dengan Isakan yang langsung menarik Leah ke dalam pelukannya, karena ia benar-benar mencemaskan Leah. Untuk sesaat, Leah cuma bisa menangis dalam pelukan Isakan, berusaha mencari kenyamanan dan terhanyut dalam kehangatan yang ditawarkan oleh Isakan. Namun, Leah menyadari kalau ia harus mendorong Isakan menjauh dari hidupnya. Leah pun dengan tegas meminta Isakan untuk pergi. Bahkan ia nggak segan-segan menghina Isakan sebagai Raja Kurkan yang cuma pengen having fun together dengan wanita random. Isakan jelas aja kaget ngelihat reaksi Leah yang tiba-tiba marah padanya. Namun, Isakan segera aja menyadari kalau Leah nggak beneran pengen menghinanya. Dan ia terpaksa mengatakan semua itu untuk menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Isakan lantas menggenggam tangan Leah dengan lembut sambil berusaha memahami perasaannya. Tapi Leah malah semakin jengkel dan membentak Isakan seraya berniat pergi dari sana. Gak menyerah sampai di situ, Isakan lantas menarik Leah untuk kembali menghadapnya dan mulai mengonfrontasinya. Isakan menegaskan kalau dia gak bakal ngebiarin Leah mengorbankan nyawanya demi Estia dan meminta Leah untuk kabur bersamanya. Di tempat lain, Serdina nampak memasukkan sehelai rambut milik Leah ke dalam ramuan sihir yang udah ia persiapkan. Rupanya Serdina sejak awal emang udah berniat jahat untuk menguasai kerajaan Estia. Sebagai kaum Sofaris yang selalu direndahkan, Serdina menyimpan dendam ke Sumat, hingga ia bertekad mengakhiri garis keturunan keluarga kerajaan dan menggantikannya dengan garis keturunan dari kaum Sofaris yang akan diawali oleh Blaine. Udah mah maknya emang gila si Blaine, which is sang anak, ternyata juga nggak waras karena dia malah naksir sama Leah. Blaine sempat menentang rencana pernikahan Leah dengan Lord Oberde karena dia pengen nikahin Leah. Emaknya jelas aja nggak setuju karena Blaine dan Leah terikat hubungan darah. Tapi Serdina memiliki rencana tersendiri dan nggak segan-segan memanipulasi Blaine, seenggaknya sampai Blaine berhasil naik tahta sebagai Raja Estia dan mengamankan posisi mereka sebagai keluarga kerajaan yang kebal hukum. Malam itu juga, Isakan dan rombongannya bersiap untuk kembali ke Kurkan. Isakan nampak murung karena dia gagal meyakinkan Leah untuk kabur bersamanya. Karena rencana A gagal, Isakan pun memutuskan untuk menjalankan rencana B, yaitu dengan memaksa Leah untuk ikut pergi bersamanya ke Kurkan. Atau dengan kata lain, Isakan berencana melakukan predatory marriage. Isakan dan para pengawalnya pun segera bersiap untuk menjalankan rencana tersebut. Keesokan harinya, istana terasa sunyi sejak Isakan dan rombongannya pergi. Leah cuma bisa duduk termenung di kamarnya karena dia nggak bisa berpamitan dengan Isakan secara langsung. Nggak hanya itu, Leah pun meratapi dirinya sendiri karena dia bakal jadi istri Lord Oberde dalam waktu dekat. Leah sebenarnya pengen curhat sama ayahnya, tapi sang Raja Estia udah dalam pengaruh sihir Serdina sejak lama, sehingga saat ini dia nggak lebih dari mayat hidup yang dikendalikan sepenuhnya oleh Serdina. Nggak lama lagi, Leah bakal meninggalkan istana, tapi ia malah terus teringat kenangan indah yang singkat bersama Isakan. Saat mengenang Isakan, timbul keinginan di hati Leah untuk tetap hidup, tapi semua itu terasa mustahil karena Isakan telah pergi.
Leah pun gak memiliki pilihan selain tetap menjalankan rencananya untuk mengakhiri hidupnya. Singkat cerita, setelah mengadakan upacara pernikahan, Leah pun segera berangkat menuju kediaman Lord Oberde. Sesuai perjanjian, seluruh pelayan Leah akhirnya dibebaskan, tapi mereka nggak diperbolehkan untuk menemani Leah ke kediaman Lord Oberde. Dalam perjalanan menuju kediaman Lord Oberde, Leah pun terus memikirkan tentang rencananya. Leah nggak sudi dijadikan boneka oleh Serdina demi mencapai tujuannya. Apapun yang terjadi, Leah bertekad untuk nggak membiarkan Serdina mendapatkan keinginannya dan memutuskan untuk membalas dendam pada keluarga kerajaan. Seenggaknya, itulah yang menjadi prioritas Leah saat ini. Tapi secara nggak terduga, Isakan tiba-tiba muncul di hadapannya dan menariknya ke dalam dekapannya. Scene kemudian beralih ke masa lalu dan memperlihatkan Isakan kecil yang kala itu masih menjadi budak. Kondisi Isakan sangat mengenaskan, sehingga ia berpikir untuk lebih baik mati aja daripada hidup dalam penderitaan tiada akhir. Tapi pada momen itu, Leah tiba-tiba muncul di hadapannya dan menyelamatkannya. Sejak saat itu, Isakan menganggap Leah sebagai sang penyelamat cahaya terang yang datang untuk merangkulnya dan menyelamatkannya dari kegelapan. Sementara itu, di istana, Blaine nampak murung karena Leah udah pergi dan jadi istri orang. Blaine sebenarnya nggak sudi kalau gadis sepolos Leah nikah sama Lord Oberde yang doyan having fun together sama banyak wanita. Di waktu yang bersamaan, Blaine dikejutkan dengan kabar kalau Leah telah diculik oleh Isakan. Blaine sontak aja murka dan menegaskan kalau dia sendiri yang bakal memimpin pengejaran untuk menyelamatkan Leah. Di sisi lain, setelah menculik Leah, Isakan langsung membawa Leah pergi sejauh mungkin. Morga kemudian meminta Isakan meminumkan sebotol ramuan pada Leah untuk memblokir pengaruh sihir dari Serdina. Awalnya Leah sempat memberontak, tapi Isakan berusaha menenangkan Leah, memeluknya dengan erat, memberikan segenap cinta dan perhatiannya untuk Leah. Gak lama kemudian, Leah akhirnya tertidur akibat pengaruh dari ramuan tersebut. Setelah Leah tertidur, Isakan mendapat kabar dari Kanin kalau Blaine telah memimpin pengejaran untuk menyelamatkan Leah. Isakan sudah mengantisipasi hal itu, tapi yang jadi prioritas mereka saat ini adalah Leah yang masih berada di bawah pengaruh sihir Serdina. Morga memberitahu kalau mereka berhasil memblokir pengaruh sihir Serdina untuk beberapa waktu. Tapi kekuatan sihir Serdina ternyata jauh lebih kuat dari dugaannya, karena nggak lama setelah itu, Leah tiba-tiba bangun dan berusaha mencekiknya. Morga awalnya ngira kalau Serdina cuma ngirimin santet ke Leah untuk mencuci otaknya. Tapi yang terjadi ternyata jauh lebih mengerikan. Serdina telah menjadikan Leah sebagai boneka santetnya yang bisa ia kendalikan sesuka hatinya. Morga pun segera melaporkan hal itu kepada Isakan dan mengusulkan agar mereka segera melakukan sebuah ritual untuk memblokir pengaruh sihir Serdina. Pada momen itu, Kanin juga melaporkan kalau Blaine dan pasukannya sudah dekat dan menyarankan agar mereka langsung menyerang sementara Morga menjaga Leah di sana. Namun, Morga menegaskan kalau ia membutuhkan Isakan untuk tetap berada di sisi Leah. Apalagi ia juga membutuhkan darah Isakan untuk ritual tersebut. Mengetahui hal itu, Haban dan Kanin pun memutuskan untuk melancarkan serangan tanpa Isakan dan mereka akan bergerak di malam hari. Sementara itu, Isakan tetap berada di sana dan memaksa Leah untuk meminum sedikit darahnya sebelum mereka memulai ritual tersebut. Morga memperingatkan kalau ritual itu cukup berbahaya dan Leah bisa saja mati akibat kekuatan sihir yang saling berlawanan satu sama lain. Meski demikian, Morga memiliki keyakinan kalau darah Isakan mampu menetralisir pengaruh sihir Serdina dalam ritual itu karena Isakan kebal terhadap sihir apapun. Morga pun segera memulai ritual itu dan meminta Isakan untuk meminumkan ramuan yang telah ia persiapkan. Setelah itu, Isakan memaksa Leah untuk meminum sedikit darahnya. Di waktu yang bersamaan, Leah nampak begitu kesakitan dan menjerit sejadi-jadinya, memohon agar Isakan menghabisi nyawanya aja daripada merasa tersiksa dan kesakitan akibat pergolakan sihir di dalam tubuh dan pikirannya. Tapi Isakan sama sekali tak mengindahkan permintaan Leah. Ia terus mendekap Leah dengan erat, berusaha menenangkannya dengan segenap cinta dan ketulusan yang hanya ia tujukan kepada Leah. Pada momen itu, Morga menyadari kalau Isakan benar-benar mencintai Leah, karena Isakan, sang Raja Kurkan yang sangat ditakuti dan tak terkalahkan, rela memberikan segenap jiwa dan raganya untuk Leah. Isakan bahkan membiarkan Leah menyakiti dirinya dan rela melakukan apapun untuk menyelamatkan Leah. Di tempat lain, Haban dan Kanin nampak sedang mengawasi Blaine dan pasukannya yang sedang mengejar mereka. Pada momen itu, mereka teringat momen saat mereka masih menjadi pengawal Raja Kurkan terdahulu yang dikenal sangat kejam, bahkan kepada kaum mereka sendiri. Karena Haban dan Kanin memutuskan untuk melawan sang raja demi menghentikan penindasan tersebut, mereka akhirnya dijebloskan ke penjara. Saat mereka sedang menunggu hukuman mati, secara mengejutkan, Isakan muncul dan menyelamatkan mereka. Haban dan Kanin langsung menyadari kalau Isakan bukanlah pria biasa, karena ia nggak hanya tangguh, tapi juga nyaris nggak punya cela. Isakan sangat berbahaya dan ditakuti di medan pertempuran layaknya makhluk buas, tapi sikapnya sangat berbeda saat bersama Leah. Menyadari kalau Leah saat ini bukan lagi putri kerajaan Estia, tapi Ratu Kurkan
Kurkan, Haban dan Khanin pun bertekad untuk selalu melindungi Leah dari orang-orang yang ingin menyakitinya, terlebih dari keluarganya sendiri. 3 minggu kemudian, Leah akhirnya terbangun dan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Untungnya, Isakan segera datang untuk menenangkannya hingga kondisi Leah membaik. Isakan bilang kalau mereka akan segera tiba di Kurkan, tapi Leah malah nyuruh Isakan untuk nganterin dia pulang ke Estia. Isakan jelas aja ogah dan bilang kalau dia udah ngelakuin predatory marriage buat nyulik Leah, sehingga Leah nggak perlu ngerasa bersalah karena udah ninggalin Estia. Tapi Leah malah marah-marah nggak jelas, seraya bilang kalau Isakan nggak tahu apa-apa tentang hidupnya di Estia. Duh, ngeyel banget sih Leah. Isakan udah mati-matian nolongin kamu, tapi kamunya malah pengen balik ke Estia. Untung aja Isakan pengertian dan bucin banget sama Leah, sehingga ia nggak ngebiarin Leah untuk memikul semua beban itu sendirian. Isakan dengan sabar menghadapi Leah dan memperlakukan Leah dengan penuh cinta, meyakinkan Leah kalau apapun yang terjadi, ia akan selalu berada di sisi Leah. Tangis Leah akhirnya pecah saat ia menyadari kalau Isakan benar-benar tulus mencintainya dan ingin menyelamatkannya. Ia pun mendekap Isakan dengan erat seraya bilang kalau Serdina telah mengancamnya. Leah memberitahu Isakan kalau Serdina akan mengendalikan tubuh dan pikirannya untuk menghabisi nyawa Isakan jika Leah bersikeras untuk tetap bersama Isakan. Leah yang gak ingin semua itu terjadi, terpaksa mematuhi semua perintah Serdina karena ia gak pengen menyakiti Isakan dan gak pengen Isakan membencinya. Setelah Leah menjelaskan semuanya, Isakan lantas mengatakan kalau ia gak bakal berubah sedikit pun, meski Leah berusaha membunuhnya karena ia mengetahui kalau Leah berada di pengaruh sihir Serdina. Isakan juga bilang kalau dia nggak bakal mati dengan mudah dan menegaskan kalau sampai kapanpun dia nggak bakal bisa membenci Leah. Sambil mendekap Leah dengan erat, Isakan meyakinkan Leah kalau ia ingin Leah tetap hidup, seraya bersumpah akan melakukan apapun untuk melenyapkan pengaruh sihir Serdina pada Leah. Isakan pun meminta Leah untuk tetap berada di sisinya, dan Leah, jauh di dalam lubuk hatinya, juga menginginkan hal yang sama. Ia ingin tetap bersama Isakan, dan berharap bisa menghabiskan seluruh sisa hidupnya dengan berada di sisi Isakan sebagai istrinya dan juga sebagai ratunya. Mereka nyaris terhanyut dalam momen kedekatan itu, tapi Isakan segera menyadari kalau kondisi Leah belum pulih sepenuhnya setelah pingsan selama 3 minggu. Saat Leah hendak makan, ia kembali teringat dengan Serdina dan perlakuan kasarnya sejak ia masih kecil. Leah bahkan mengalami gangguan makan karena Serdina kerap memanipulasi pikirannya, sehingga ia nggak pernah bisa makan dengan nyaman. Mengetahui hal itu, Isakan lantas mengajak Leah keluar tenda untuk menikmati pemandangan gurun pasir yang sangat indah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Leah berada di gurun pasir yang dikelilingi oleh pohon-pohon palem dan juga oasis yang menyegarkan. Gak hanya itu, Leah juga bertemu dengan beberapa orang Kurkan yang nampak excited melihatnya karena Leah sangat cantik. Leah kayaknya ngerasa malu, tapi Isakan cuma tersenyum kecil. Malam harinya, seorang pelayan menawari Leah makan malam. Tapi Leah bilang kalau dia masih kenyang, padahal dia cuma makan bubur gandum setengah porsi. Semua orang jelas aja kaget, tapi Isakan langsung meminta mereka untuk gak mengganggu Leah dan membiarkan Leah beristirahat. Sementara itu, di Estia, Serdina nampak sedang melakukan ritual dengan mengorbankan seekor kambing hitam. Serdina terpaksa melakukan ritual itu karena Morga berhasil memblokir pengaruh sihirnya pada Leah dan Blaine dengan bodohnya sangat terobsesi pada Leah. Karena ritual itu cukup berbahaya dan membutuhkan kekuatan sihir yang sangat besar, Serdina pun membutuhkan tumbal untuk memanggil arwah para penyihir Sofaris yang telah gugur. Serdina berniat menggunakan kekuatan sihir mereka untuk menyempurnakan ritual tersebut dan mencapai tujuannya. Di sisi lain, meski Leah sempat siuman, tapi kondisinya masih sangat lemah, sehingga ia kembali tak sadarkan diri dalam pelukan Isakan. Pada momen itu, Haban dan Khanin datang untuk memberi kabar kalau mereka telah berhasil kabur dari kejaran Blaine dan memberikan peringatan kepada Lord Oberd. Di waktu yang bersamaan, Morga juga datang untuk melaporkan bahwa sekelompok penyihir Sofaris berbondong-bondong menuju ke Estia. Morga menyimpulkan kalau Serdina pasti sedang merencanakan sesuatu, dan berharap agar mereka segera tiba di Kurkan untuk meminta bantuan pada para penyihir Kurkan. Meski begitu, Morga nggak memungkiri kalau darah Isakan sangat efektif untuk memblokir pengaruh sihir Serdina pada Leah, bahkan melebihi ekspektasinya. Morga semakin yakin kalau Isakan, terlepas dari fakta kalau dia adalah Raja Kurkan, memiliki keistimewaan yang bahkan jauh melebihi orang-orang Kurkan pada umumnya. Di sisi lain, Sofaris adalah kaum nomaden yang selalu berpindah-pindah tempat, tapi mereka selalu dikucilkan dan ditindas karena praktik sihir yang mereka lakukan, hingga suatu hari, seorang penyihir Sofaris mendeklarasikan perang terhadap semua orang yang memusuhi mereka. Para penyihir Sofaris kemudian merapal mantera terlarang untuk menciptakan makhluk hidup yang gak hanya memiliki kekuatan hewan buas yang kejam dan berbahaya, tapi juga memiliki paras yang rupawan dan kelicikan yang tertandingi, bahkan melebihi manusia biasa.
Gak hanya itu, mereka juga menciptakan makhluk tersebut dengan tingkat kesuburan yang tinggi demi mempercepat pertumbuhan populasi mereka dan memastikan agar mereka bisa mengendalikan makhluk itu sepenuhnya dengan pengaruh sihir. Namun, situasi menjadi tak terkendali saat versi terbaru dari makhluk ciptaan mereka tiba-tiba saja memiliki kekebalan terhadap sihir, bahkan memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih tangguh dari para pendahulu mereka. Makhluk-makhluk itu segera saja melakukan pemberontakan dan membantai sebagian besar kaum Sovaris, hingga mereka nyaris punah akibat pembantaian tersebut. Makhluk-makhluk itu kemudian menyingkir ke wilayah gurun pasir yang terisolasi dan terpaksa menetap di sana hingga mereka akhirnya mampu beradaptasi dan menjadikan gurun pasir sebagai wilayah kekuasaan mereka, dan itulah sejarah Khurkan yang sebenarnya. Tapi seiring berjalannya waktu, orang-orang Khurkan yang kebal terhadap sihir mulai berkurang drastis karena generasi-generasi selanjutnya nggak mewarisi kekebalan itu dari leluhur mereka. Hingga beberapa waktu kemudian, Isakan lahir dengan kekuatan luar biasa yang benar-benar mewarisi kekuatan kaum mereka terdahulu. Isakan nggak hanya jauh lebih kuat dari manusia biasa, tapi juga lebih tangguh dari orang-orang Khurkan itu sendiri. Bahkan ia menjadi satu-satunya Khurkan yang kebal dari pengaruh sihir apapun, layaknya leluhur mereka yang membantai kaum Sovaris di masa lalu. Beberapa waktu kemudian, Leah akhirnya sadar dan samar-samar mendengar percakapan Isakan dan Morga. Tapi di waktu yang bersamaan, Leah juga mendengar suara Serdina di dalam pikirannya. Untungnya, Isakan langsung mendekap Leah dengan erat dan menenangkannya. Isakan kemudian memberitahu Leah kalau mereka sudah tiba Khurkan, dan Leah nampak terpukau melihat keindahan Khurkan. Bisa-bisanya Khurkan disebut sebagai kaum barbar, padahal peradaban Khurkan sangatlah maju, bahkan jauh melebihi perkiraan orang-orang yang selama ini selalu merendahkan Khurkan. Leah menyadari kalau istana nampak sepi, dan Isakan bilang kalau dia telah memerintahkan semua orang untuk mengosongkan istana demi kenyamanan Leah. Setibanya di istana, Isakan langsung membawa Leah ke kamar untuk beristirahat sejenak, bahkan ia juga berinisiatif untuk membantu Leah membersihkan diri. Tapi Leah malah berpikir kalau mereka sebaiknya menjaga jarak satu sama lain karena pengaruh sihir Serdina yang mungkin bakal menyakiti Isakan. Hal itu jelas aja ditolak sama Isakan yang udah mati-matian membawa Leah ke Khurkan. Isakan menegaskan kalau melenyapkan pengaruh sihir Serdina mungkin bakal memakan waktu bertahun-tahun, dan selama itu pula dia akan memastikan Leah untuk selalu berada di sisinya agar ia bisa menjaga Leah. Isakan kemudian membantu Leah membersihkan diri seraya bilang kalau dia ingin Leah menjadi Ratu Khurkan, tapi dia nggak ingin memaksa Leah dan meminta Leah untuk fokus memulihkan kondisinya. Sambil mendekap Leah dengan erat, Isakan bilang kalau prioritasnya saat ini adalah keselamatan Leah dan memastikan Leah benar-benar terbebas dari pengaruh Serdina. Malam harinya, Leah bermimpi menyakiti Isakan di bawah pengaruh sihir Serdina. Namun, meski dalam mimpi, Isakan tetap bersikap seperti biasa, gak pernah sekalipun menyalahkannya, bahkan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Leah akhirnya terbangun dari mimpi buruk itu dan berpikir kalau ia sebaiknya segera kembali ke Estia. Tapi sesaat kemudian, Leah menyadari kalau semua pikiran itu mungkin aja pengaruh dari Serdina, sehingga ia meminta Isakan untuk mengurungnya. Leah nggak ingin dihantui pikiran dan mimpi buruk tentang dirinya yang membunuh Isakan, sehingga ia memohon pada Isakan untuk mengurungnya demi keamanan mereka berdua. Alih-alih mengabulkan permintaan Leah, Isakan malah membawa Leah ke tempat tidur dan memborgolnya seraya bilang kalau dia pasti bakal nyembuhin Leah, meski memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Dihantui rasa takut kalau suatu saat ia mungkin akan menyakiti Isakan, Leah pun meminta Isakan untuk menenangkannya. Isakan pun menarik Leah ke dalam pelukannya lalu menciumnya dengan lembut. Untuk sesaat, Leah ingin mereka tetap seperti itu, tapi Isakan berinisiatif untuk memberikan lebih dari apa yang ia terima. Setelah semua yang mereka lewati, Isakan ingin berbagi momen kehangatan dengan Leah saat itu juga. Rupanya Isakan selama ini berusaha menahan diri karena ia nggak ingin memperburuk kondisi Leah. Tapi secara nggak terduga, Leah malah meminta Isakan untuk membuatnya melupakan semua masalahnya, walau hanya sejenak. Tanpa pikir panjang, Isakan langsung menuruti keinginan Leah dan gak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyenangkan Leah. Momen kedekatan itu menjadi semakin intens saat Isakan nyaris mencapai kenikmatan dan meminta Leah untuk turut merasakan kenikmatan tersebut. Isakan meminta Leah untuk menelannya seraya bilang kalau hal itu akan membuat Leah merasa lebih baik. Leah pun bertanya-tanya mengapa Isakan bersikeras menyuruhnya untuk menelannya. Namun, sebelum Leah mendapatkan jawabannya, Isakan sudah lebih dulu menutup jarak di antara mereka. Leah nyaris terhanyut dalam setiap sentuhan dan kecupan yang penuh kelembutan. Tapi Isakan gak berhenti sampai di situ. Ia terus memanjakan Leah dengan luapan kasih sayang, menyalurkan segenap perasaannya untuk menyenangkan Leah. Leah nyaris kehilangan akal sehatnya saat Isakan membuat setiap momen kedekatan mereka terasa semakin intens. Namun Isakan mendesak Leah untuk fokus hanya kepada dirinya. Isakan bertanya apakah Leah masih merasa takut, tapi Leah nampak terlena dengan tatapan Isakan yang begitu intens. Mengetahui kalau Leah lagi gak fokus, Isakan malah semakin
semakin memperdalam momen kedekatan mereka hingga gelombang perasaan itu nyaris tak terbendung lagi. Alih-alih berhenti, Isakan semakin memperdalam momen itu, menutup sepenuhnya jarak di antara mereka berdua, memastikan Leah menerima segenap cinta dan kasih sayang yang ia persembahkan hanya untuk Leah, satu-satunya wanita yang ia cintai seumur hidupnya. Keesokan harinya, Isakan terbangun dan menemukan Leah yang masih tertidur lelap di sisinya. Namun, hal itu malah bikin Isakan jadi bersemangat dan gak bisa menahan diri untuk mencurahkan segenap perasaannya. Isakan gak ingin membangunkan Leah dan mutusin buat main sendiri. Gawat deh kalau gini terus. Bisa-bisa dia malah mengabaikan kewajibannya sebagai Raja Kurkan dan milih buat main terus sama Leah. Namun, semua itu ternyata saran dari Morga dan para penyihir Kurkan yang menyimpulkan kalau keberadaan Isakan di sisi Leah sangat berpengaruh pada kesembuhan Leah. Isakan yang kebal terhadap sihir apapun, termasuk sihir Sovaris, dapat membantu Leah melenyapkan pengaruh sihir Serdina walau memakan waktu selama bertahun-tahun. Maka dari itu, mereka pun menyarankan agar Isakan dan Leah berbagi momen kehangatan secara intensif untuk melenyapkan pengaruh sihir Serdina sekaligus memulihkan kondisi Leah. Isakan sih seneng-seneng aja karena dia bakal main terus sama Leah. Tapi Isakan juga tahu diri kalau kekuatan fisiknya jauh melebihi Leah dan merasa cemas kalau dia pada akhirnya malah bakal nyakitin Leah yang kesulitan mengimbangi kekuatannya. Tapi ya udah deh, untuk sekarang Isakan nurut aja sama nasihat Morga dan para penyihir Kurkan, lalu bersiap untuk menjalankan rencana selanjutnya. Gak lama kemudian, Isakan mengumpulkan seluruh petinggi kerajaan kepercayaannya di istana dan mendeklarasikan perang untuk menaklukkan Estia. Pada momen itu, Morga menekankan agar mereka nggak membunuh Serdina karena khawatir kematiannya akan berdampak fatal pada kelangsungan hidup Leah. Mendengar hal itu, Isakan berjanji kalau dia nggak bakal membunuh Serdina. Tapi ia juga meminta Morga untuk mempelajari sihir Serdina yang selama ini membelenggu tubuh dan pikiran Leah agar mereka bisa melancarkan serangan balasan yang tepat sasaran tanpa membahayakan nyawa Leah. Morga segera saja menjadi percaya diri saat Isakan berkata demikian, karena jika Isakan mendeklarasikan sesuatu, maka kemungkinan besar hal itu bakal terwujud, sesuai dengan keinginan Isakan. Di sisi lain, seorang petinggi kerajaan bernama Karhan nampak bersemangat untuk menyiapkan para prajurit terlatih karena mereka telah menantikan rencana penaklukan tersebut sejak lama. Sementara Isakan merasa semakin percaya diri setelah memperoleh segenap dukungan dari para petinggi Kurkan, Lord Chamberlain dan para pejabat kepercayaan Leah di Estia dikejutkan dengan kabar kalau raja mereka telah meninggal dunia. Waduh, kira-kira gimana nasib Estia selanjutnya? Apakah Kurkan berhasil menaklukkan Estia atau Serdina dan Blaine bakal menguasai Estia setelah sang raja meninggal dunia? Like and subscribe kalau kamu pengen tahu kelanjutannya.